Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaddits rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulumikum fid dharain amin. Babus samari fil ilmi. Babus samari ai hadza babus samari tawi iki ku nerang utawi iki ku bab nerangno obrolan malam. Fil ilmi ing dalam masalah ilmu. Ngobrol di malam hari tapi tentang ilmu. Ana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala ngendika sapa Abdullah bin Umar. Salat bina kelawan ngimami kita sapa Rasulullah sapa utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Al-isya'a ing salat isya fi akhiri hayati ing dalam akhire gesane Rasulullah. Satu ketika di akhir hayat beliau Rasulullah pernah salat menjadi imam kita salat isya. Hadis ini atau kejadian peristiwa itu 1 bulan sebelum wafat Rasulullah. Falama salama mongko ing dalem semangsane uluk salam sapa Kanjeng Nabi koma mongko jumeneng sapa Kanjeng Nabi. Setelah beliau selesai melaksanakan salat isya, beliau kemudian berdiri faqala nuli dawuh sapa Rasulullah dawuh ing ara'aitakum lailatakum hadhi. Ara'aitakum ay a'alimtum apa tah ngerti sapa sira kabeh. Lailatakum ing dalem dalune sira kabeh hadhi ya ikilah lailatakum. Ara'aitakum apa tah ngerti sapa sira kabeh lailatakum ing dalem dalune sira kabeh hadhi ya ikilah lailatakum. Apakah kalian tahu apa yang ada di dalam atau di malam hari ini? Fa inna ala ra'si mi'ati sanatin minha la yabqa mimman huwa ala dhuhril ardi ahadun. Fa inna ala ra'si mi'ati sanatin mongko sak temene iku tetep ing atase kawitane 100 tahun. Minha saking ikilah lailatikum. Minha saking lailatikum la yabqa ora tetep miman saking wong huwa kang utawi man iku ala dhuhril ardi. Iku ing atase dhuwure bumi. Ahadun sapa wong suci. Aiminal hadirina tegese saking pira-pira wong kang teka. Aiminal hadirina tegese saking pira-pira wong kang teka. Setelah selesai melaksanakan sholat salam, Kanjeng Nabi kemudian bertanya kepada para sahabat, ara'aitakum lailatakum hadhi. Apa kalian tahu ada apa di malam hari ini? Nabi terus dawuh, fa inna ala ra'si mi'ati sanatin minha la yabqa mimman huwa ala dhuhril ardi ahadun. Mulai dari hari ini tidak akan ada orang di muka bumi ini yang hidup 100 tahun. Jadi layab qa mimman huwa ala dhuhril ardi ahadun, itu maksudnya Kanjeng Nabi dawuh bahwa orang yang hidup saat ini tidak akan usianya tidak akan mencapai 100 tahun dari malam hari ini. Hitungannya mulai songko dalune Kanjeng Nabi dawuh hadis tersebut sampai 100 tahun tidak akan ada satupun orang yang hidup melebihi 100 tahun. Dari hadis ini kemudian nanti akan banyak timbul syubhat yang digencarkan oleh musuh-musuh Islam. Mereka mengatakan demikian, bahwa hadis ini kan kalau bisa atau boleh diistilahkan kan ramalan Kanjeng Nabi atau informasi Kanjeng Nabi tentang hal yang akan terjadi. Berarti ini ghaib. Itu mestinya hal yang ghaib tidak diketahui oleh siapapun. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Sing ngerti perkara ghaib mung pangeran. Tapi kenapa Nabi di sini ternyata memproklamirkan diri bahwa beliau tahu akan kejadian yang akan datang, peristiwa yang akan datang. Apakah tidak bertentangan dengan firman Allah, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah."
dijawab oleh para ulama begini. Memang pengetahuan tentang hal gaib itu hanya Allah yang tahu. Cuman Allah terkadang memberitahu para rasul atau para nabi sebagian dari perkara gaib itu. Makanya di dalam firman Allah yang lain, Allah juga menjelaskan alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha mir rasulin. Ada istisnanya. Pengetahuan tentang gaib itu hanya Allah yang tahu. Tapi terkadang juga ditampakkan oleh Allah kepada orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni para rasul. Artinya begini, pengetahuan para rasul atau para nabi tentang hal-hal yang akan terjadi itu bukan murni hasil dari pengetahuan mereka, tapi itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak bertentangan dengan firman Allah yang awal tadi, kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Sing ngerti gaib tetap Allah, pengetahuan itu milik Allah. Tapi ada sebagian yang kemudian diberikan kepada sebagian rasul atau nabi. Tujuannya apa kok diwehi pengetahuan tentang gaib itu? Untuk menguatkan bahwa mereka itu rasul, bahwa mereka itu nabi, sebagai mukjizat. Karena kan kalau di logika katanya rasul itu utusan dari Allah, berarti dia dekat dengan Allah, mestinya dia tahu tentang apapun yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk membuktikan itu makanya kadang para nabi dan para rasul itu diberikan pengetahuan tentang gaib oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperkuat bahwa mereka itu adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya? Terus dari hadis itu kemudian juga banyak subhat juga yang digencarkan oleh para musuh Islam begini. Kata Nabi, fa inna ala ra'si mi'ati sanatin min la yabqa mimman huwa ala dhahril ardi ahdun. Mulai dari malam hari itu tidak akan ada satupun orang yang hidup saat itu, orang yang hidup di bumi ini melebihi 100 tahun. Tapi ternyata buktinya banyak. Orang itu usianya sampai melebihi 100 tahun. Sehingga itu perlu dijawab. Yang dimaksud dengan hadis itu bagaimana? Akhirnya para ulama pun menjawab tentang yang dimaksud dengan hadis itu, termasuk para ulama kemudian menampilkan riwayat dari Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan demikian. Fawahalan nasu, ini riwayat dari Ibnu Umar. Fawahalan nasu min maqalati Rasulillah ila mayatahaddatsuna min hadhil ahadits an mi'ati sanatin. Akhirnya para sahabat itu memang berselisih pendapat, ini yang dimaksud oleh Nabi bagaimana. Wa inna maqalan nabiyyu la yabqa mimman huwal yauma ala dhahril ardi yuridu bidzalika annahu tanqarimu dzalikal qarn. Maksud Nabi dengan dawuhnya la yabqa mimman huwal yauma ala dhahril ardi ahadun, yang dimaksud Kanjeng Nabi adalah bahwa kurunnya Kanjeng Nabi itu tidak akan melebihi dari 100 tahun semenjak malam hari itu. Artinya apa? Kurun Kanjeng Nabi itu sampai sebelum 100 tahun sudah habis. Para sahabat itu entek. Nah, maksudnya. Sehingga ulama sepakat bahwa sahabat itu yang terakhir wafat itu adalah Abu Tufail. Abu Tufail itu Amir bin Wasilah. Abu Tufail itu sahabat yang terakhir wafat. Itu pun jaraknya tidak ada 100 tahun dari dawuh Kanjeng Nabi itu. Ya, makanya di dalam Tajridus Shorah ini Bukhari menambahkan aiminal hadirin. Ini lebih sempit lagi. Bahwa yang dimaksud dengan ahadun itu aiminal hadirin, para sahabat yang hadir itu. Para sahabat yang hadir itu usianya tidak akan mencapai lebih dari 100 tahun semenjak malam hari di mana Kanjeng Nabi dawuh hadis tersebut. Sehingga syubhat yang sengaja dikejarkan oleh mereka para musuh Islam yang ingin menghancurkan Islam sudah terjawab. Bahwa hadis itu yang dimaksud adalah bukan orang seluruh dunia, tapi yang dimaksud adalah para sahabat, yakni kurunnya Kanjeng Nabi. Sehingga tidak menafikan. Makanya Imam Nawawi juga demikian. Imam Nawawi mengatakan bahwa
tidak menafikan kalau ada orang itu yang usianya lebih dari 100 tahun. Karena yang dimaksud dengan hadis itu bukan seluruh orang, melainkan kurunnya Kanjeng. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma, kala ngendika sapa Ibnu Abbas. Bitu fi baiti kholati Maimunata bintil Harits. Bitu dalu-dalu sapa ingsun. Bitu dalu-dalu sapa ingsun fi baiti kholati ing daleme bibi ingsun. Maimunata bintil Haris, rupane Maimunah bintul Haris. Zaujin Nabi kang dadi garwane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana nabiyyu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, beliau mengatakan satu malam saya pernah nginep di rumah bibi saya yakni Maimunah bintil Haris. Kok bibi mergo Maimunah itu anake Haris. Garwane Kanjeng Nabi Maimunah anake Haris, ibuke Ibnu Abbas jenenge Lubabah Al-Kubra. Lubabah Al-Kubra iku dulure Maimunah. Mergo Lubabah Al-Kubra iku bintul Haris. Sehingga bibi dados bojone. Bitu fi baiti kholati Maimunata bintil Haris. Maimunah bintul Haris itu istrinya Kanjeng Nabi. Ibnu Abbas mengatakan saya pernah suatu malam nginep di rumah bibi saya. Kok bibi? Kenapa? Karena Ibnu Abbas itu anak Lubabah Al-Kubra bintul Haris. Berarti Lubabah Al-Kubra karo Maimunah iku dulu. Lalu Lubabah Al-Kubra itu termasuk awalum mra'atin aslamat ba'da Khadijah. Dia adalah perempuan pertama kali yang iman kepada Kanjeng Nabi setelah Khadijah. Perempuan pertama kan Khadijah. Setelah itu Lubabah Al-Kubra bintul Haris. Dulure Maimunah garwane Kanjeng Nabi. Mulane Ibnu Abbas bitu fi baiti kholati. Aku nginep ning omahe bibi. Lho kok bibi? Mergo ibuke Ibnu Abbas jenenge Lubabah Al-Kubra. Lubabah Al-Kubra iku dulure Maimunah. Berarti ponakan Ibnu Abbas karo Maimunah. Wa kana lan ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam indaha iku ing dalem sandinge Maimunah fi lailatiha ing dalem dalune Maimunah. Fi lailatiha ing dalem dalune Maimunah. Nabi berada di sana karena memang giliran Maimunah bintul Haris qasamnya. Fasala nuli salat sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam al-isya ing salat isya sumaja nuli teka sapa Kanjeng Nabi. Ila manzilihi maring daleme Kanjeng Nabi. Fasala nuli salat sapa Kanjeng Nabi arba rakaatin kelawan 4 pira-pira rakaat. Sumana manuli sare sapa Kanjeng Nabi, sumaka manuli jumeneng sapa Kanjeng Nabi. Sumaka lanuli ngendika sapa Kanjeng Nabi ngendika ing namal hulayyimu. Nama apa ta wis turu? Sapa hulayyimu sapa bocah cilik. Nama apa ta wis turu? Sapa hulayyimu sapa bocah cilik. Al-Hulayyim yakni Ibnu Abbas. Au kalimatun utawa kalimat tusbihu kang nyerupane apa kalimat ha ing kalimat namal hulayyim. Au kalimatun utawa kalimat tusbihu kang nyerupane apa kalimat ha ing namal hulayyim. Isak minar rawi. Sumakoma nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi ngendika ing vakum tu an yasarihi. Vakum tu nuli jumeneng sapa ingsun an yasarihi saking arah kiwane Kanjeng Nabi. Faja'ala nuli ndadekno sapa Kanjeng Nabi ni ing ingsun an yamini saking arah tengene Kanjeng Nabi. Fasala nuli salat sapa Kanjeng Nabi khamsa rakaatin kelawan 5 pira-pira rakaat. Summa salat nuli salat sapa Kanjeng Nabi rakaatin kelawan 2 rakaat. Sumana manuli sare sapa Kanjeng Nabi. Sumana manuli sare sapa Kanjeng Nabi hatta sami itu sehingga krungu sapa ingsun ghati tahu ing swara sarene Kanjeng Nabi. Ghatit iku sautun naim. Sautun naim indas tisqalihi. Suara wong turu nalika rada krasa abot ya enggak boleh kita katakan ngorok. Nek ngorok konotasinya elek. Mosok Kanjeng Nabi ngorok, ya ora ngorok. Ambekane gedhe. Berarti tahu. Nah, ngono lho. Nek ngorok ora Kanjeng Nabi kok ngorok kaya ngono gak mungkin. Ae nek dimaknani ngorok kok. Nek kula mboten mantun, saru. Konotasinya jelek. Karena memang bahasa itu bisa mungkin kita kemas jangan sampai merendahkan harkat dan martabat Kanjeng Nabi. Mane jenggate Kanjeng Nabi kowe ora oleh dikandani lihiyatuhu kasifah ka oleh. Meskipun ya memang ketel
banyak, artinya jenggotnya Kanjeng Nabi itu banyak, tapi bahasanya jangan kita buat bahwa Kanjeng Nabi itu beriwok, jangan begitu. Nek wong biasa kan nek cara fikih lihyah kasifah, lihyah khafifah, lihyah kasifah, jenggot ketel, jenggot arang-arang. Nek Kanjeng Nabi coba ketel-ketel no. Enggak, Kanjeng Nabi brewok. Lho brewok itu kan kadang ya konotasinya jelek. Medeni wong ngono. Hanya lihyatuhu azimah. Cara nang ngene fikih lihyatuhu azimah. Aja lihyatu kasifah tapi lihyatuhu azimah. Bahasa itu sebisa mungkin jangan sampai kita buat yang nanti bisa timbul pemahaman yang arahnya merendahkan harkat dan martabat Kanjeng Nabi. Nek kemana nih iki wadi tahu ing swara sarene Kanjeng Nabi ngono. Mergo wong kadang gak ngorok tapi ambekane gede nalika turu. Iku wadid. Au khati tahu utawa ing swara sarene Kanjeng Nabi. Padha maknane, cuma syak minarawi lafate wadid apa khatid. Cuma kharaja nuli metu sapa Kanjeng Nabi metu ilas sholati maring salat. Ilas sholati maring salat. Hasil suatu malam di saat Kanjeng Nabi itu gilirannya nginep di istri beliau yang bernama Maimunah bintul Haris, sebelum masuk ke dalamnya Maimunah bintul Haris, Kanjeng Nabi melaksanakan sholat isya di masjid. Terus masuk ke rumahnya Maimunah bintul Haris. Ibnu Abbas tepaan yo nginep nang nggone omahe teng daleme Maimunah bintul Haris. Setelah sholat isya, Kanjeng Nabi masuk ke rumah, kemudian Kanjeng Nabi sholat. Sholatnya Kanjeng Nabi piro? Sholatnya Kanjeng Nabi itu 11. Ada yang mengatakan 13. Artinya witirnya Kanjeng Nabi itu 11. Makanya di situ disebutkan fasalla arba'a rakaatin summa nama. Petang rakaat sik terus sare Kanjeng Nabi. Summa qala namal hulayyimu au kalimatun tusbihuha summa qama fakum tu an yasari faja'alani an yaminihi. Pertama Kanjeng Nabi salat 4 rakaat terus sare. Bariku tangi terus takok marang Maimunah, namal hulayyimu. Ibnu Abbas mau turu tak durung. Summa qama fakum tu an yasarihi faja'alani an yaminihi. Setelah bangun dari tidurnya, beliau langsung melaksanakan sholat lagi tanpa berwudu. Nah, ini mergo istimewane Kanjeng Nabi tanpa wudu. Mergo Kanjeng Nabi qalbuhu lam yanam. Mripate bener merem nanging atine ora sare. Mulane meskipun Kanjeng Nabi itu tidurnya dalam keadaan terlentang atau dalam keadaan miring, tidak duduk, itu wudunya tidak batal. Ya kan, nanti ini kan summa koma, ora kok wudu dhisik. Barang tangi melilir terus Kanjeng Nabi nglakoni salat ora wudu sik. Kok ngono? Iki istimewane Kanjeng Nabi, khususnya Kanjeng Nabi. Bakum tu an yasarihi faja'alani an yaminihi. Akhirnya Ibnu Abbas itu ya memang sebagian ulama menafsiri demikian. Ibnu Abbas itu memang rada embo-embo sare. Ya memang ana sing ngarani sare tenan, tapi terus ngerti Kanjeng Nabi salat, akhirnya dekne melu tangi terus salat. Ana sing ngarani ya memang sengaja embo-embo merem pengen roh Kanjeng Nabi nglakoni ibadah, dekne pengen niru. Akhirnya setelah Kanjeng Nabi salat, berdiri untuk salat, terus Ibnu Abbas nyusul, tapi posisinya berada di kiri Kanjeng Nabi, diputer karo Kanjeng Nabi, digeser karo Kanjeng Nabi, dileh nang ngene tengah. Mergo makmum mok sita, nek makmum sita iku sing apik posisi safnya berada di sebelah kanane imam. Berarti Ibnu Abbas derek salat. Derek. Ini jamaah dengan Kanjeng Nabi. Makanya nanti ada beberapa yang bisa kita petik dari hadisnya Ibnu Abbas tersebut. 1. Fihi min fadli ibni Abbas wa hazkihi ala sihori sinhi. Begini, para sahabat memang orang-orang yang semangat bagaimana dia bisa mendapatkan ilmu dari Kanjeng Nabi. Termasuk diantaranya adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu semangat-semangatnya wong sing pengen untuk pengetahuan atau ilmu dari Kanjeng Nabi. Ibnu Abbas termasuk wong sing cerdas.
Cerdasnya piye? Nek gak nginep nang gone Maimunah bintul Haris orang ngerti ahwale Kanjeng Nabi di malam hari. Lah iki Ibnu Abbas ya ini kesempatan. Ning kono ana bibiku, aku tak melu nginep ning kono ben roh ahwale Kanjeng Nabi kaya piye. Padahal Ibnu Abbas saat itu baru berumur 10 tahun. Kayak 10 tahun. Tapi sudah punya semangat untuk mencari ilmu sedemikian rupa. Di samping kesemangatan itu timbul dari dirinya sendiri, memang Ibnu Abbas itu dipeseni abai. Ausahu bimura'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam liyat la'a ala amalihi billaili. Memang dipeseni karo abai, yakni Al Abbas. Kowe toto terus Kanjeng Nabi. Ben kuwi roh Kanjeng Nabi ku nek dalu ku melu apa ibadahi kepriye. Akhire Ibnu Abbas mau carane wah kesempatan saiki gilirane nginep nang gone bibi nang ngene bule Ibnu Maimunah bintul aku tak nginep ning kono ben roh ibadah apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi di malam hari. Sing pertama. Yang kedua jawazul jamaati fin nafilah. Salat sunnah itu jamaah gak apa-apa. Yang ketiga jawazul amali al yasiri fis shalah. Penggawean nek sithik di dalam salat itu tidak masalah. Terus yang batalnya itu al amal al kasir atau al fi'lu al kasir. Mukul ping 3. Nah iku batal. Atau gak ping 3 sepisan tapi nemen mencolot. Salat kok mencolot. Senajan mencolote ping pisan tetep batal salate. Ku al amal al kasir. Yang keempat jawazus shalah khalfaman lam yanwil imamah. Oleh salat itu di belakang atau bermakmum pada orang yang tidak niat jadi imam. Jadi Ibnu Abbas karo Kanjeng Nabi salat dhisik gak niat jadi imam, Ibnu Abbas nyusul. Ini berarti boleh. Makanya dalam fikih itu niatul imamah ora wajib kejaba salat Jumat. Selanjutnya jawazu baitu tatil atfal indal maharim wa ingkanat inda zaujiha. Cilik sing rong balik iku oleh nginep di rumah mahramnya meskipun ada suami dari mahramnya. Nabas karo Maimunah bintul Haris ijab mahram. Ibnu Abbas ngintep nang gone Maimunah bintul Haris. Ning kono ya ana Kanjeng Nabi iki oleh. Terus anna mauqifal makmum al-wahid an yaminil imam. Posisinya makmum kalau hanya satu itu berada di samping kanannya imam. Fa idza waqafa an yasarihi yuhawwiluhu ila yaminihi. Makmumnya siji tapi posisinya berada di kiri, maka imam itu diperkenankan untuk merubah posisi. Selanjutnya anna sholatas shabi sahihah. Cilik salat sah. Terus jawazun naumir rajuli ma'amraatihi min ghairi muwaqa'atin bi hadrati ba'di maharimiha wa in kana mumayyizan. Boleh laki-laki itu tidur atau suami itu boleh tidur bersama istrinya tapi dengan catatan tidak sampai bersetubuh di hadapan sebagian dari mahramnya meskipun dia sudah tamyiz. Nah, ya. Ibnu Abbas karo Maimunah bintul Haris ponaan, berarti mahram. Kanjeng Nabi sare karo Maimunah bintul Haris. Sing penting gak mau aku agak bersetubuh itu boleh. Gampangane turu sak kamar wong telu, bojone sing lanang, bojone sing wedok karo ponakane ngene iku oleh. Sing penting ora sampai besok. Yes. Terus ana naumahu muttajian ghairu naqidin lil wudu. Di ana qalbahu la yanam bi khilafi ainaihi. Sarene Kanjeng Nabi dalam keadaan tidur miring, tidak dalam keadaan duduk itu tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena hatinya Kanjeng Nabi tidak tidur meskipun mripate atau matanya terpejam tapi hatinya tidak. Terus dia sekali saiki balik pancen ngono. Saiki kenapa Kanjeng Nabi kok tahu kawanan? Kanjeng Nabi juga pernah kawanan. Sampai srengenge wis metu.
Akhirnya kodok. taklim. Kenapa demikian? Karena li anal fajr wasyamsa innama yudrokani bil aini la bil qalbi. Fajar karo srengenge iku sing iso ndelok apa ora ati, tapi sing ndelok mripat. Lah mripate Kanjeng Nabi merem atine Tapi Ibnu Abbas niku salatnya ya wudu. ya wudu wong Ibnu Abbas. Tapi kalau Kanjeng Nabi tidak. Makanya dia sekali nek ngono lho. Saya Kanjeng Nabi tahu kawanan kok sare sampai muncul srengenge. Iya mergo muncule srengenge muncule fajar iku wilayah mata ora wilayah ati. Nah mripate Kanjeng Nabi merem tapi hatine sing itu beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis tersebut. Babu khifdzil ilmi. Ayada babu khifdzil ilmi. Tawi iku bab nerangno ngapalno ilmu. Tawi iku bab nerangno ngapalno ilmu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Abu Hurairah. Terus sekarang dua hadis yang saya sebutkan tadi, yang saya baca tadi, hubungannya dengan masalah judul apa? Judulnya mau kan as-samaru fil ilmi. Ngobrol kongko dalu-dalu tapi tentang ilmu. Jagongan tapi jagongan tentang ilmu. Kalau di hadis pertama enggak ada eskalan. Mergo Kanjeng Nabi dawuh, fa inna ala ra'si mi'ati sanatin minha la yabqa mimman huwa ala dhahril ardi ahad. Berarti ada ilmu yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi kepada para sahabat. Tidak masalah kalau itu. Tapi di hadis kedua, apa ada ilmu yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi kepada Ibnu Abbas? Kan enggak ada. Tapi kenapa dimasukkan dalam bab as-samaru fil ilmi? Nah, ini skalanya. Hadis yang kedua yang an Ibnu Abbasin bitu fi baiti khalati Maimunata bintil Haris. Itu kan enggak ada dawuh Kanjeng Nabi tentang ilmu yang disampaikan kepada Ibnu Abbas. Nek dhuwur ana Kanjeng Nabi dawuh fa inna ala ra'si mi'ati sanatin. Nah, itu kan dawuh Kanjeng Nabi, ilmu itu kemudian disampaikan kepada para sahabat. Nek dikai judul as-samaru fil ilmi pas jagongan dalu-dalu tentang ilmu. Terus Tapi kalau yang kedua itu kan Kanjeng Nabi tidak berbicara tentang ilmu yang kemudian disampaikan kepada Ibnu Abbas atau kepada Maimunah bintul Haris. Tapi kenapa dimasukkan di dalam bab as-samaru fil ilmi? Masih jawab oleh para ulama bahwa as-samaru fil ilmi, as-samar itu kan al-haditsu fil laili qabla naum. Saat dulu terus jagongan. Ya, itu jawaban ulama. Nah terus hubungannya apa dengan hadis yang kedua tadi? Gini, hakikate jagongane Kanjeng Nabi fil ilmi iku lak pengajaran. Gini mboten. Yang dimaksudkan pengajaran. Nah, pengajaran itu bisa lewat ucapan, bisa lewat perbuatan. Lah, di hadis kedua ini pengajaran itu tidak lewat perkataan tapi lewat perbuatan. Sehingga itu terkaitan dengan judulnya as-samaru fil babu hifdzil ilmi ay hadza babu hifdzil ilmi. Tawi iki bab nerangno ngapalno ilmu. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Abu Hurairah ngendika ing innan nas yaquluna aktsara Abu Hurairah. Innan nas sak temene menungso iku yaquluna iku padha ngucap sapa Anas. Ngucap ing aktsara Abu Hurairah. Aksara ngakehno hadis sapa Abu Hurairah sapa Abu Hurairah.